Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim. Terdampak pergeseran tanah, puluhan jasad dipindahkan dari makam di kawasan Samarinda Ulu. Yuk intip kemeriahan Festival Kultur dan Budaya Nusantara di Ibu Kota Negara. Festival Kebudayaan Nusantara untuk pertama kalinya digelar di kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Kegiatan yang berlangsung Jumat sore tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon menilai festival budaya di IKN ini merupakan ekspresi dari kekayaan kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Mereka patut memunculkan budaya tersebut di IKN agar seluruh budaya Indonesia tetap bisa tumbuh subur dan dikenali, terutama di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan ini merupakan, saya kira, ekspresi dari kekayaan budaya Nusantara yang begitu beragam. Dan dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara ini, tentu budaya ini harus semakin terakselerasi berada di sini, sehingga bangunan-bangunan infrastruktur yang sekarang ini semakin pesat kemajuannya yang ada di IKN bisa mendapatkan spirit dan roh yang kuat dari kebudayaan kita. Nusantara Cultural Festival ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 30 Mei hingga 1 Juni 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Meski diselimuti hujan ringan, para pebalap tetap semangat untuk memulai babak kualifikasi kejuaraan Grace Race Wali Kota Cup Volume 2 2025 yang berlangsung di sirkuit non-permanen Gedung BSCC Dom Balikpapan Sabtu sore. Tercatat peserta yang mengikuti balap sebanyak 430 orang. Jumlah tersebut diakui oleh panitia pelaksana sebagai kegiatan balap motor terbesar. Ramainya pelaksanaan lomba karena pesertanya berasal dari berbagai daerah di Kaltim. Sedangkan kelas yang paling diminati adalah kategori motor matic. Ada dari paling jauh tuh Melak, dari Kutai Barat ya, dari Sangatta, dari Bontang, Berau, hadir semua. Seluruh alhamdulillah kita ada di 430 starter. 430 starter. Kelas yang paling diminati apa sih? Underbone atau Matic. Oh, Matic. Matic 131. Tim tuan rumah mengaku mempersiapkan diri jelang lomba. Persiapan tersebut tidak hanya meningkatkan latihan, namun mereka juga merekrut sejumlah pebalap dari daerah lainnya. Langkah tersebut dilakukan karena dalam kejuaraan Grace Race Wali Kota Cup Volume 2 ini, tuan rumah berhasrat meraih juara umum. Persiapan untuk event ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari.
Kemungkinan udah di bulan kemarin kita juga udah coba motor di Samarinda, hasilnya membaik. Kita tuh lebih pede lah untuk hari ini gitu loh. Jadi untuk tim Indrakila sendiri nurunkan berapa pemain nih untuk hari ini? Kalau untuk pembalap sekitar 5 Mbak. 5 di kategori apa aja? Ada X-Rider 35A, kemudian ada juga di Open Expert. Kenapa ingin gabung di Indrakila Hits nih? Sebenarnya pertemuan yang nggak sengaja. Ada teman yang ajak ke sini, udah kita berangkat. Dan alhamdulillah udah baru ketemu tapi udah kayak keluarga. Pertama kali balap tahun 2002, tapi mulai aktif 2004 juara nasional pemula, terus 2005 naik sidit, 2007 sampai 2009 runner up juara nasional. Grass Race Wali Kota Cup Volume 2 2025 ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 31 Mei hingga 1 Juni 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon membeberkan alasan keinginannya agar sejarah Indonesia mesti ditulis ulang. Itu ia ungkapkan dalam kunjungan kerjanya ke Samarinda pada Jumat pekan kemarin. Dari catatannya, sudah 26 tahun sejarah Indonesia tidak lagi pernah ditulis. Terakhir, sejarah tersebut ditulis di era kepemimpinan Presiden Habibie, yakni tahun 1998 hingga 1999. Agar sejarah tersebut kembali dikenali dan diingat, Kementerian Kebudayaan telah melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Indonesia yang memiliki kompeten keahlian di bidang sejarah. Sejarah ini yang terakhir kita buat itu bukunya sudah lama sekali. Tahun 74, tahun 76, kemudian tahun 84, terakhir itu 2008, tapi yang terakhir yang ditulis itu eranya Pak Habibie. Jadi 26 tahun tidak ada penulisan sejarah. Nah, kalau 26 tahun tidak ditulis itu kan berarti ada kekosongan. Inilah yang harus kita tulis. Siapa aja yang akan terlibat? Nah, yang terlibat itu ada 113 sejarawan. Ini udah saya ulang-ulang, Anda tinggal baca aja, Google aja. 113 sejarawan dari seluruh Indonesia yang memang mereka ini mempunyai kompetensi, mereka ini mempunyai keahlian dan pengetahuan. Jadi bukan orang yang ngarang-ngarang. Izin Pak, boleh ulang dulu. Langkah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan ini memiliki maksud agar generasi muda mengetahui secara utuh sejarah negara ini berdiri. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Ovolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.